Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Sakifdin Syarahlin dengan NIM PO 713203251 Di sini saya bertujuan untuk menyelesaikan mata kuliah anatomi fisiologi, yakni aliran darah vena dan darah arteri. Dosen pengampu Ibu Yaumil Fakmi Tanjung Bulu, SST MKes. Baik, selanjutnya kita dapat menonton video selanjutnya. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan aliran darah vena mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki. Baik, yang pertama itu ada internal jugular vein, yang kedua subclavian vein, axillary vein, terus vena cava, pulmonary vein, terus cephalic vein, terus basilic vein, brachial vein, median cubital vein, terus renal vein, terus ada common iliac vein, terus ada iliac vein, terus ada femoral vein, terus ada popliteal vein, terus ada peroneal vein, terus yang terakhir grand squat vein. Yang kedua, saya akan menjelaskan aliran darah arteri mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki. Baik, yang pertama ada eksternal dan internal carotid artery, yang kedua ada common carotid artery, terus ada brachycephalus artery, terus ada yang dimaksud subclavian artery, terus ada yang dimaksud pulmonary artery, terus ada hair, terus axillary artery, terus abdominal artery, terus brachial artery, terus ada yang dimaksud dengan vlenal artery, terus ada yang dimaksud dengan common iliac artery, terus ada yang dimaksud dengan radial artery, terus ada dimaksud dengan lihar artery. Selanjutnya pada bagian kaki yaitu iliac artery, terus deep femoral artery, terus femoral artery, terus ada popliteal artery, terus ada peroneal artery, terus ada posterior tibial artery, dan yang terakhir anterior tibial artery. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan setiap komponen-komponen pada sirkulasi darah vena dan arteri. Dan sebelumnya saya sudah sebutkan mengenai poin-poin. Baik, yang pertama saya akan mulai dari darah vena. Baik, di darah vena itu ada yang dimaksud dengan internal jugular vein, yang dimana vena besar yang membawa darah dari otak ke jantung. Nah, selanjutnya ada subclavian vein, yang dimana subclavian vein itu darah dari lengan ke jantung, mengalirkan darah dari lengan ke jantung. Nah, selanjutnya ada axillary vein, yaitu vena di ketiak menerima darah dari lengan. Nah, selanjutnya ada vena cava, yang dimana vena cava, vena terbesar membawa darah dari tubuh ke jantung, yakni vena cava superior dan inferior. Nah, selanjutnya ada yang dimaksud dengan pulmonary vein, yang dimana membawa darah kaya oksigen dari paru-paru ke jantung. Nah, selanjutnya ada yang dimaksud dengan cephalic vein, yang dimana vena panjang di lengan yang sering digunakan untuk pemeriksaan darah. Selanjutnya basilic vein, yang dimana vena di lengan bagian dalam juga sering untuk pengambilan darah. Nah, brachial vein, yang dimana vena di lengan atas sejajar dengan arteri brachialis. Selanjutnya median cubital vein, dan dimana vena di lipatan siku paling sering untuk pengambilan darah. Nah, selanjutnya ada yang dimaksud renal vein, yang dimana membawa darah dari ginjal ke vena cava inferior. Nah,
selanjutnya ada yang dimaksud dengan common iliac vein, yang dimana vena besar yang membawa darah dari tungkai ke vena cava inferior. Nah, terus ada iliac vein, mengalirkan darah dari tungkai ke jantung. Nah, ada femoral vein, yakni vena besar di paha. Terus ada popliteal vein, yakni vena di belakang lutut. Terus peroneal vein, ada yang dimaksud dengan vena di betis bagian samping. Dan yang terakhir ada great saphenous vein, yakni vena panjang dari pergelangan kaki sampai paha, sering dipakai untuk operasi bypass jantung. Nah, selanjutnya saya bergeser ke darah arteri, yang dimana darah arteri meliputi external and internal carotid artery, yakni arteri yang mengalirkan darah beroksigen ke kepala dan otak. Nah, selanjutnya ada common carotid artery, yang dimana arteri utama di leher yang bercabang menjadi arteri karotis internal dan eksternal. Nah, selanjutnya ada brachycephalic artery, yakni brachycephalic artery, arteri besar yang membawa darah ke kepala, leher, dan lengan kanan. Nah, selanjutnya ada yang dimaksud dengan subclavian artery, yakni arteri besar yang membawa darah ke lengan. Nah, selanjutnya ada pulmonary artery, yakni membawa darah miskin oksigen dari jantung ke paru-paru. Terus ada pulmonary artery, yaitu ada heart, jantung, organ utama yang memompa darah ke seluruh tubuh manusia. Terus ada yang dimaksud axillary artery, yang dimana axillary artery darah yang berada di ketiak. Nah, selanjutnya ada yang dimaksud dengan abdominal aorta, yang dimana abdominal aorta bagian aorta di perut yang membawa darah ke organ-organ perut. Nah, terus ada yang dimaksud dengan brachial artery, di mana brachial artery ini arteri besar di lengan atas yang membawa darah ke lengan. Selanjutnya ada renal artery, yang dimana membawa darah aorta ke ginjal. Nah, ada common iliac artery, yang dimana common iliac artery cabang besar dari aorta abdominalis menuju tungkai. Terus ada yang dimaksud dengan iliac artery membawa darah ke tungkai. Terus ada femoral artery, yang dimana arteri besar di paha sangat penting untuk aliran darah tungkai. Terus ada deep femoral artery, cabang arteri femoralis yang menuju otot paha. Terus ada popliteal artery, yang dimana arteri di belakang lutut. Nah, terus ada yang dimaksud peroneal artery, yang dimana arteri menyuplai darah ke betis bagian luar. Terus ada posterior tibial artery, ini arteri di bagian belakang tungkai bawah. Dan yang terakhir ada anterior tibial artery, yang berfungsi sebagai arteri di bagian depan tungkai bawah. Sekian pemaparan materi dari saya mengenai sirkulasi darah vena dan arteri. Mungkin lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di video berikutnya.